Baik teman-teman semua, acara akan segera dimulai. Dimohon untuk on cam kameranya. Baik, saya akan memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara online sharing beasiswa Baitul Mal Unisba dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, saya Reviana Sucilsari selaku moderator yang akan memandu pematerian pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki pematerian dengan tema menghafal Al-Quran di tengah kesibukan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah alumni penerima beasiswa Baitul Mal Unisba melalui jalur tahfiz dari awal masuk hingga lulus. Beliau adalah Kang Muhammad Nurul Anwar. Kepada Kang Anwar dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Teh Reviana ya. Ya. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Adi ya, dan juga Pak Ian selaku selaku direktur ya daripada Baitul Mal ini. Alhamdulillah, puji syukur saya diberikan kesempatan amanah untuk sharing terkait bagaimana kita bisa murojaah balance ya dengan kegiatan kita di luar, baik itu di dalam kampus, dalam kegiatan aktivitas kampus ataupun di luar kampus ya. Sebelumnya tadi saya sudah kirimkan PPT ya, boleh minta tolong dibantu share screen. Boleh Kang, bentar Kang. Oke, siap. Siap, sudah ada Kang? Punten. Masih hitam ya, masih belum ada. Oke, di sini teman-teman semua, kita tahu bahwasanya program utama daripada Baitul Mal yaitu salah satunya adalah menghafal ya, yang mana menghafal itu juga harus diiringi dengan murojaah juga ya. Jadi saya akan mulai sharing dan nanti teman-teman juga bisa sharing ya. Bisa sharing bagaimana pengalamannya, bagaimana ketika struggle-nya terutama menghadapi dua prioritas ya, di samping belajar di kampus dan juga murojaah itu sendiri ya. Jadi awal pertama bagaimana saya bisa starting point saya, turning point saya, bagaimana saya bisa menghafal Al-Quran, itu saya berdoa ya. Jadi ketika saya waktu SMA, saya pesantren di pesantren itu saya hanya belajar tentang kitab nausorob dan lain sebagainya. Nah, di tengah perjalanan saya menemukan dan juga saya mendapatkan bahwasanya beberapa fadilah daripada menghafal Al-Quran ya. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi saya mengetahui bahwasanya orang yang menghafal Quran ini di sini sama saja orang yang menghafal Quran kemudian melakukan sholat dan infak gitu ya, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka itu sama saja seperti perniagaan yang tidak akan merugi di situ. Poin satu. Dan kemudian ada sabda Nabi bahwasanya orang yang sibuk dengan hafalannya, sibuk baca Al-Quran, sibuk mengamalkannya, itu Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta. Nah, dan banyak lagi fadilah yang saya temukan di dalam perjalanan saya ketika SMA saya itu pesantren. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, izinkan saya menjaga hafalan 30 juz gitu ya. Saya berdoa, waktu itu saya hanya berdoa, tapi rutin berdoa terus, dan saya bahkan belum menghafalkan 1 juz pun ya, bahkan juz 30 pun belum lancar ya pada saat itu saya pesantren ya. Boleh next selanjutnya. Nah, next slide.
Oke. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA, saya daftar ke Timur Tengah ya. Beasiswa dari Departemen Agama. Qadarullah ya. Allah mempunyai rencana lain ya. Saya sudah berusaha, saya sudah belajar. Cuman qadarullah saya belum mendapat rezeki untuk ke Timur Tengah pada saat itu. Nah, di sini saya melihat bahwasanya Allah menyiapkan jalan yang lebih baik ya. Mungkin saya berpikir pada saat itu doa-doa saya yang lain ya akan Allah berikan ya, akan Allah ijabah pada saat itu ya. Akhirnya ketika saat itu saya tidak ada rezeki untuk melanjutkan kuliah di Timur Tengah, akhirnya Allah mengarahkan saya untuk pesantren tahfidz ya. Pesantren tahfidz, dan disitulah starting point, kick point, turning point saya. Hidup saya berubah gitu ya. Artinya saya merasakan manfaat bahkan ketika saya baru memulai menghafal, memulai murojaah, belum 30 juz ya, saya merasakan manfaat-manfaat daripada anugerah yang diberikan lah, khususnya untuk orang-orang yang menjaga kalamnya gitu ya. Next slide boleh. Oke, nah di sini ya saya sempat sangat-sangat struggle ya. Pada saat itu kan saya mempelajari hal-hal baru, bagaimana tahsin itu sangat ketat ya, dan banyak formulasinya, banyak rumus-rumusnya, tajwidnya, banyak hal lah. Misalnya tahfidz sungguh momen-momen yang paling challenging ya menghafal, walaupun pada saat itu saya fokus menghafal dan murojaah, tapi ya tidak tidak dalam waktu singkat. Bahkan ketika itu saya menuntaskan sekitar kurang lebih 3 tahun. Itu pun pada saat itu saya belum mungkin ya 30 juz. Tapi banyak yang saya bentuk di sana, seperti kedisiplinan, kemudian bagaimana saya mengatur waktu di sela-sela kesibukan, karena kan pada saat itu saya mengajar juga ya. Di pesantren tahfidz saya mengajar juga dan menghafal juga, setoran juga pada saat itu. Nah, membentuk rutinitas baru, membentuk kedisiplinan di sana ya. Boleh next slide. Nah, setelah saya lulus di pesantren tahfidz, akhirnya tidak terduga ya saya mendapatkan beasiswa ya, dua beasiswa. Pertama beasiswa bahasa Inggris lifetime, hafalan, dan kedua ada beasiswa Baitul Mal ya, di sana. Jadi singkat cerita saya sudah beres 3 tahun. Kemudian pada saat itu karena ada di pertengahan tahun ya, jadi ada beberapa kampus yang belum membuka pendaftaran. Nah, akhirnya saya cari. Kemudian ada kampung Inggris ya, kampung Inggris yang ada di Bandung. Jadi ada 2 kampung Inggris yang menawarkan beasiswa bahasa Inggris dengan syarat pada saat itu hafal 30 juz ya, asal hafal 30 juz. Akhirnya saya mendaftar lah di sana, dan alhamdulillah di samping Allah memberikan saya amanah untuk menjaga kalamnya, saya juga diberikan amanah ya untuk menguasai ya bahasa asing ya, salah satunya bahasa Inggris pada saat itu. Alhamdulillah bahasa Inggris, dan mungkin saya sudah sekitar 3-4 tahun ya, 3-4 tahun di kursus bahasa Inggris yang berbeda-beda dengan alhamdulillah dengan jalur beasiswa tahfidz ya. Nah, di tahun pertama saya lulus dari SMA, mungkin tahun kedua atau tahun ketiga saya masuk kuliah, dan kemudian alhamdulillah saya pada saat itu di semester 1 mengajukan beasiswa dari Baitul Mal ya, beasiswa Baitul Mal. Syaratnya pada saat itu 5 juz, dan kemudian per semester. Di sini saya yang paling suka, dan alhamdulillah di program ini sangat ketat ya di penghujung semester itu ya. Saya dites kemudian, dan disitu memicu saya untuk terus-terusan murojaah di sana ya. Murojaah di sana. Next, boleh. Oke. Nah, ketika saya kuliah di Unisba, bahkan sebelum dari Unisba ya, saya di sana juga ketika itu diberikan amanah juga untuk menjadi musyrif di salah satu pesantren di Bandung, dan di sana saya juga bersyukur karena
dapat lingkungan yang suportif, terutama dalam hafalan Al-Qur'annya ya. Jadi di sini trikinya ya, ketika saya kuliah banyak tugas-tugas dari dosen, dan kemudian saya harus tetap memperbaiki hafalan-hafalan yang lupa mungkin ya, karena seiring berjalannya waktu, kemudian saya harus kursus bahasa Inggris juga, dan kemudian saya harus nerima setoran dan lain sebagainya ya. Tapi saya melihat di sini yang saya prioritaskan pertama adalah menjaga hafal Quran ya, menjaga hafal Quran, karena itulah yang membuat saya bisa mendapatkan anugerah ya, syariatnya ya dari hafalan Al-Quran tersebut ya. Jadi di sini saya coba memaksimalkan waktu dengan memprioritaskan murojaah ya, daripada ziyadah. Artinya ziyadah di sini hafal-hafal yang sudah agak-agak lupa, yang sudah lama tidak diulang ya. Diulang, dan mungkin karena saya membantu pesantren ya sebagai musyrif, mungkin Allah mudahkan ya jalan saya untuk mendapatkan kembali, bisa menjaga kembali hafal-hafal Quran 30 juz itu. Boleh next. Nah, sekarang saya setelah lulus kuliah, alhamdulillah full beasiswa. Alhamdulillah saya sangat terbantu ya dengan adanya program dari Baitul Mal, dan alhamdulillah tidak sepeser pun mungkin ya uang yang keluar ya. Alhamdulillah semua di cover dari mulai awal masuk sampai akhir wisuda, alhamdulillah di cover oleh Baitul Mal ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baitul Mal, khususnya kepada Pak Adi, Pak Ian, dan mungkin staf jajaran yang lainnya ya. Nah, mengapa saya menceritakan proses pengalaman saya di sini akan menitik beratkan pertama yang paling terutama mungkin buat teman-teman yang mungkin lupa atau bagaimana, saya ingin mengingatkan bahwasanya doa itu penting ya teman-teman. Walaupun kita mempunyai waktu luang ya, mempunyai fasilitas, mungkin mempunyai environment atau lingkungan yang suportif ya, kita juga perlu doa supaya Allah lebih mempermudah ya. Makanya di awal tadi saya teringat, ternyata mungkin ini doa saya ketika saya pesantren waktu itu ya, Allah kabulkan step by step, gradually saya bisa mencapai di titik alhamdulillah yang orang-orang mungkin mungkin ada yang diberikan amanah, ada yang tidak gitu ya, dan alhamdulillah Allah dengan saya amanah. Dari doa itu mungkin ya saya bisa bermurojaah, saya bisa mengamalkan 30 juz. Dan yang kedua membantu ini mungkin kiat-kiatnya ya. Nanti ada lagi di slide selanjutnya ada kiat-kiat yang lain, dan kita membantu atau mempunyai lingkungan yang suportif juga ya. Mungkin mereka pesantren atau mungkin teman-teman sebaya yang sama-sama hafiz ya. Itu juga sangat-sangat membantu, karena menurut pribadi saya ketika kita mempunyai lingkungan, kita bisa saling mengingatkan. Kemudian ya yang paling terpenting itu bisa ada teman partner terutama di murojaah ya. Boleh next. Nah, jadi kisah ini yang tadi saya sampaikan ya, ini saya tidak menganggap sebagai sebuah prestasi yang besar ya, tapi bagaimana kesetiaan kita ya terhadap hafalan Quran kita. Siapapun yang menjaga Al-Quran maka akan dijaga oleh Al-Quran, dan siapapun yang melupakan Al-Quran mungkin nantinya ya, nauzubillah min dzalik, Al-Quran akan melupakan kita. Dengan gimana cara ya? Dengan kita diberikan mungkin jadi malas murojaah ya, kemudian diberikan hafalan yang banyak sekali, tapi tidak bisa mengontrol ya, atau tidak bisa menjaga hafalan-hafalan tersebut ya. Jadi kalau saya kadang mengajarkan teman-teman yang saya bina, yaitu adalah terutama di hafalan itu harus mutqin dulu ya, 1 juz, 2 juz, 5 juz ya, itu harus mutqin dulu. Kenapa? Karena yang namanya hafiz menghafal Quran itu dia ketika bermurojaah lebih cepat mungkin ya, dan lebih efisien ya.
daripada mungkin membaca, karena kan kita sudah menghafal. Dan karena ketika kita mengulang, yang saya rasakan pribadi, ketika tidak lancar itu mungkin akan menimbulkan sedikit kemalasan ya, dan ketika ditumpuk, mungkin malasnya akan lebih banyak ya. Maka di sini saya mengingatkan saya dan juga mengingatkan teman-teman yang lain untuk hafalan yang sudah dihafal untuk sebisa mungkin dijaga, dimungkinkan, dan ketika ada waktu luang seperti ingin hendak ke kampus menunggu dosen, itu bagi teman-teman atau sesama hafiz itu merupakan hal yang normal ya, sambil bermurojaah, sambil melancarkan ya hafalan ya. Dan di sini ada beberapa case yang mengindikasikan bahwasanya ketika kita bermurojaah, mereview hafalan ya, itu alangkah baiknya tidak ada untuk menguatkan. Di sini maksud tujuan saya mengatakan ini untuk menguatkan hafalan kita ya, untuk benar-benar bisa mungkin seperti kita melantunkan Al-Fatihah ya. Sebisa mungkin tidak ada mushaf ya di sekeliling kita ya. Jangankan mushaf ya, jadi membuka pun itu akan mempengaruhi ini kita ya, psikologi mungkin ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab bagaimana ketika kita menjadi imam ya, kita tanpa melihat mushaf itu ada sedikit kayak lupa atau deg-degan atau bagaimana. Nah, latihannya adalah ketika murojaah sebisa mungkin mungkin Qur'annya atau mushafnya ditempatkan di ruangan lain ya, ruangan lain. Jadi kasih kita challenge untuk berpikir dulu, untuk memaksimalkan kinerja otak dulu ya. Jangan sedikit-sedikit mungkin dibuka, sedikit-sedikit dibuka. Nah, itu bagaimana saya mengingatkan, membina teman-teman yang saya bina. Boleh next. Oke, di sini ada juga psikologis ya, yang mengatakan bahwasanya ketika kita duduk dengan orang-orang mungkin dalam jangkauan 10 meter atau 15 meter ya, itu akan mempengaruhi bagaimana antusias kita ya. Semisalkan contoh, saya mendapatkan amanah untuk membimbing tahfiz. Nah, otomatis di sini saya mempunyai lingkungan yang suportif ya, sehingga ini meningkatkan efisiensi saya dalam menghafal Al-Quran atau dalam tujuan-tujuan lain sekitar 15% ya. Tapi ketika kita balik ya, kita punya tujuan sebagai hafiz, tapi lingkungan tidak mendukung. Nah, itu akan menurunkan efektivitas dan efisiensi sebanyak 30%. Nah, di sini sudah ada beberapa jurnal yang menyebutkan, dan it works ya. Di saya juga ini sangat-sangat bekerja, dan saya sangat-sangat merasakan penelitian ini tuh betul adanya ya. Jadi ketika saya mendapatkan amanah sebagai musyrif, di situ saya benar-benar hafalan itu berantakan sekali, karena pada saat itu saya burn out ya, saya pusing, saya mikirin karir, mikirin kedepannya bagaimana. Ya akhirnya hafalan tidak terjaga. Dan ketika saya dikasih amanah sebagai musyrif, saya meningkatkan 15%, saya cicil, dan karena mungkin kalau tidak murojaah, kalau tidak menghafal dan tidak berinteraksi dengan Quran, mungkin ada sedikit rasa malu ya, dan ada rasa kayak terlihat berbeda dari kebiasaan. Ya, itu dorongan saya bagaimana saya bisa menyusun puzzle kembali ya, yang awalnya dari 1 juz, 2 juz, ini dalam konteks murojaah hafal-hafal yang hilang, hingga akhirnya sampai ke 30 juz ya. Jadi mungkin saya ingatkan kepada saya dan teman-teman lainnya untuk sebisa mungkin ya menemukan match atau environment yang suitable dengan teman-teman, dengan tujuan teman-teman. Nah, karena di sini kan adalah hafalan Quran, maka itu akan works ketika teman-teman didukung dari doa tadi dan juga environment tadi. Tapi ketika teman-teman dikelilingi dengan environment atau orang-orang yang tidak setujuan dengan mungkin di sini konteksnya menjadi hafiz ya, jadi seorang yang menjaga kalamnya, maka itu gradually secara perlahan mungkin ya akan turun ya performa ya, kemudian
efektivitas, efisiensi, bahkan antusiasme pun bisa turun ya. Sebanyak berapa? 30% ya. Mungkin bisa dalam jangka waktu cepat dan jangka waktu lambat ya. Maka ini bisa menjawab bagaimana teman-teman saya, study case teman-teman saya yang mereka waktu pada saat itu bisa sekali duduk 30 juz ya. Sekali duduk 30 tasmi, mungkin kita sudah familiar dengan kata tasmi 30 juz ya. Ada kan di sini mencerminkan bahwa hafalan dia itu lancar, sangat-sangat lancar ya. Namun ketika sudah masuk dunia kuliah dan mungkin teman saya overwhelmed, dia sangat kesibukannya tidak mengarah kepada prioritas utama yaitu hafalan, akhirnya sedikit yang tadi yang lancar 30 jadi 25, 20, 15 dan 10 dan bahkan mungkin jadi jarang ya. Banyak kok study case yang seperti itu dan mudah-mudahan kita semua yang ada di Zoom ini ya, baik saya maupun teman-teman atau yang lainnya yang mendengarkan, Allah jaga ya hafalan kita dan kita tidak dilupakan oleh Al-Quran gitu ya. Terus dibimbing, terus diberikan environment, diberikan lingkungan, diberikan mungkin fasilitas ya, fasilitas waktu, fasilitas teman dan lain sebagainya untuk saling menguatkan ya hafalan Al-Quran ya. Dalam konteks mencari ridha Allah gitu ya. Dan anugerahnya ya. Dan di sini boleh next. Kiat-kiat yang pertama cari lingkungan. Nah, di sini kadang orang memandang ya seseorang yang hebat ya, entah itu hafiz atau CEO atau orang-orang sukses lainnya, itu adalah bakat. Tapi di sini tidak teman-teman ya, bagaimana tadi saya sudah jelaskan dari awal saya lulus SMA, pesantren, musyrif dan lain sebagainya, itu tapi konsistensi ya. Di sini ada you don't have to be special, you just have to be what most people aren't. Jadi kamu nggak harus jadi spesial kok, kamu harus menjadi orang yang menjadi seorang atau pribadi yang melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan ya. Jadi sukses bukan tentang bakat super, tapi kemauan melakukan hal yang membosankan ya, sulit, konsisten, yang kebanyakan orang malas melakukannya. Di sini apa? Konteks dalam hafiz ini apa? Murojaah ya teman-teman. Apalagi sambil melakukan aktivitas lain ya, yang mungkin untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Ya, jadi kita ya kebanyakan orang kan ketika sudah hafal kemudian mendapatkan mungkin manfaat dari hafalan itu, dapat beasiswa, dapat apa yang lainnya. Kadang lupa bagaimana dia bisa mencapai di titik itu, bagaimana struggle dia pada saat hafalan ya. Dan itu mungkin sangat disayangkan ya ketika kita tidak murojaah atau kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi ada orang juga yang mengatakan bahwasanya disiplin itu justru bukan menghambat kita, justru disiplin itu adalah sesuatu freedom ya, kebebasan. Jadi ketika orang melakukan disiplin, pada akhirnya at the end it will always end up with freedom ya. Jadi pada akhirnya itu akan memberikan kita kebebasan ya. Mungkin tadi ya melakukan hal-hal yang terus menerus diulang-ulang, membosankan, sulit, dan it's okay teman-teman. Mungkin di kata orang sukses itu seperti ini ya. Tidak ada, tetap terus jalan. Kemudian kedua kali kita melakukan sesuatu belum ada hasil, keempat kali hasilnya buruk, terus lakukan. Kelima kali hasilnya baik, bahkan ketika mendapat hasil yang baik jangan berhenti, terus lakukan itu sampai kita sudah terbiasa ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang familiar sama neuron plasticity ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebiasaan itu akan menguatkan salah satu jaringan sel otak kita mungkin, atau membuat jaringan baru. Dan ketika kita lakukan terus-menerus, lama-lama akan tebal. Jadi ketika kebiasaan kita di waktu luang kita sudah biasa murojaah, maka otak kita secara autopilot akan reach out aktivitas itu, akan kita melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita sudah biasa melakukan
ya kayak hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, ya udah kita akan nyaman di zona itu ya. Jadi ini ya, balik lagi konsisten ya. Nah, ini ada faktor-faktor. Pertama ada yang malas ya, kemudian menunda dan takut resiko. Jadi memilih ya udah sesuatu yang nyaman bagi dia gitu ya. Jadi pilihlah disiplin, tekun, dan etos kerja ya teman-teman semuanya. Boleh next. Nah, oke. Di sini ada cerita daripada dalam surat Yusuf ya, cerita Nabi Yusuf itu sendiri ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang simetris sesuatu yang simetris. Jadi ketika kita melakukan A, pasti akan tercermin sama simetris ya, simetris sekali gitu. Sebagai contoh sini ya, Nabi Yusuf, mungkin teman-teman familiar dengan surat Yusuf ya. Jadi di awal Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya bahwasanya dia bermimpi menjadi nabi dengan indikasi idzu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, itu dan di akhir mimpi itu terwujud. Nah, ini namanya simetri ya. Jadi awalnya mimpi, kemudian terakhirnya terwujud. Dan juga ada baju gamis ya. Jadi di dalam surat Yusuf itu juga ada namanya symmetry reflection ya. Jadi awalnya Nabi Ayub diberikan baju yang berdarah, yang dikatakan darahnya itu darah Nabi Yusuf, padahal itu kadab ya, bohong ya. Dan di akhir juga Nabi Ayub diberikan baju koyak dari Nabi Yusuf tentang kebenaran ya, bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup ya. Kemudian sumur Nabi Yusuf ketika masih kecil dibuang ke sumur ya. Kemudian ketika dewasa dimasukkan ke dalam penjara, dan dari situ semua bangkit menjadi ini hafidun alim ya, jadi bendahara sekretaris kerajaan ya, diangkat derajatnya. Jadi itu ketika kita melakukan hal-hal yang sulit, nanti pasti yakin symmetrical reflection ini akan aktif gitu ya. Di akhir kita akan mendapatkan sesuatu yang kita sudah berjuang ya. Dan juga perpisahan dan pertemuan ya. Jadi Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya di awal ya, oleh saudara-saudaranya, dan di akhir pun reunites ya. Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan rahmat Allah ya. Gitu. Next. Boleh? Ya. Habis Kang ya, yang lain ya? Ya. Sekarang, nah jadi itu tadi ya salah satu mungkin kiat-kiat ya, dan juga sharing pengalaman saya pribadi ya, bagaimana kita saya semoga saja bisa menjaga hafalan Quran sampai akhir hayat nanti ya, nanti. Nah di sini saya mau langsung ke metode yang banyak orang pakai ya, Nah, metode ini digunakan ya oleh penghafal Quran di Timur Tengah. Jadi saya akan merangkan di sini metode untuk menghafal ayat-ayat yang panjang ya teman-teman ya. Jadi tadi udah kiat-kiat bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa bermurojaah Al-Quran ya dengan berdoa, kemudian lingkungan yang kondusif ya. Dan juga percaya bahwasanya apa yang kita lakukan sesulit apapun, it will be the end ya. Jadi itu akan ada akhirnya, it will end. At the end it will be finished maybe kan. Nah, di sini ada namanya metode fragmented loop. Nah, jadi ini adalah, jadi kita kadang struggle ya ketika dalam proses menghafal, apalagi mempunyai waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang terbatas lah ya. Tidak seperti teman-teman di luar sana yang pesantren ya. Dia waktunya didedikasikan 24 jam bahkan ya. Atau selain tidur menghafal, berinteraksi dan lain sebagainya. Nah,
Ini namanya metode teman-teman nantinya yang akan menjumpai ayat-ayat yang agak panjang ya. Jadi fragmen itu adalah pecahan, loop itu dipecah dulu satu ayat ini menjadi beberapa bagian, kemudian nanti ada proses pengulangan ya. Boleh next. Nah, 3 tahap utama metode fragmented loop ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, pecah ayat. Ayat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil ya, sesuai dengan tadi mungkin sesuai dengan tanda wakaf, sesuai dengan tema, ketika tema berbeda. Jadi kan ketika satu ayat mungkin membahas beberapa tema gitu kan. Atau mungkin wakafnya ada nah kita pecah itu. Kita pecah dalam menghafalnya. Nah, setelah dipecah kita hafal satu-satu dan kemudian digabungkan kembali. Ya. Boleh next. Nah, di sini lebih jelasnya lagi ya. Ya saya tadi sudah katakan potong di wakaf. Jadi ketika ada ayat yang panjang mungkin sama ya kayak teman-teman familiar mungkin di surat Al-Baqarah ya tentang hutang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum itu kan satu halaman penuh tuh. Nah, misalkan bisa kita lihat nanti wakafnya di mana atau potong di koma alami ya atau yang kadang kan ada titik kemudian lanjut yang lain kemudian potong saat tema berubah. Nah, ini boleh nih di 3 ini ya. Ketika memakai karena ini nantinya akan nanti akan berefek kepada step selanjutnya ya. Jadi ini 3 ini dipotong ayatnya. Next boleh. Nah, setelah ayat itu dipotong teman-teman ya, mungkin menjadi beberapa bagian ya. Anggaplah ada 5 fragmen dari satu ayat itu. Fragmen 1 kita inisialkan A, fragmen 2 B, A, B, C, D, E, ada sampai E ya. Nah, kita lihat nih, setiap potongan atau fragmen dihafal dengan pola yang sistematis untuk memastikan penguasaannya. Jadi, pertama kita baca dulu 5 kali ya, satu fragmen itu. Fragmen baca, contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajal musamman faktubuh, sampai situ. Sampai faktubuh. Ulang, baca 5 kali sambil melihat mushaf ya teman-teman. Kemudian setelah itu sudah beres, tutup mushafnya. Kenapa? Agar otak kita bekerja ya, sedikit dan mengingat ya. Setelah diulang 5 kali, ada bayangan atau tidak ya. Dicoba, di-push otaknya untuk mengingat. Ya Iholadi mungkin di percobaan pertama belum secara full ya teman-teman jelas ya gambaran dari fragmen yang pertama tadi ya, yang A tadi ya. Nah setelah mungkin di fragmen A sudah beres, sudah berhasil, lanjut ke fragmen B. Fragmen B dengan cara yang sama, lihat, baca 5 kali, tutup mushafnya, kemudian diulang 3 kali ya untuk maksimalkan kerja otak. Jangan sampai lihat mushaf. Dan ketika sudah digabungkan ya fragmen A dan fragmen B ya, digabungkan dan ulang 1 kali ya teman-teman. Begitupun nantinya di fragmen C, fragmen D dan fragmen E. Boleh lanjut. Nah, ini full loop ya. Jadi ketika A, B, C, D sudah dilalui teman-teman, nah kita gabungkan semua potongan itu menjadi utuh, menjadi ke ayat yang utuh ya, satu ayat yang sempurna ya. Nah, jadi caranya ini yang fragmen A dan fragmen B atau potongan ayat A dan B itu diulang 3 kali. Dan hitungan-hitungan ini sudah mungkin berdasarkan ini anjuran dari fragmen loop tadi, anjuran mungkin sudah melalui beberapa trial error ya dan beberapa research mungkin ya hasil dari angka ini ya. AB 3 kali, terus kemudian ABC 3 kali, ABCD 3 kali ya. Nah, jadi ketika memakai fragment loop ini rata-rata ya satu halaman itu mungkin bisa
dihafalkan kurang lebih ya 15 sampai 25 menit lah, 15 sampai 20 menit mungkin ya. Nah, itu ya A B C D 3 kali. Boleh lanjut next. Nah, kadang teman-teman ketika melakukan metode ini, fragmented loop, kita menemui beberapa kendala ya, beberapa obstacles. Yang pertama mungkin ketika menutup mushaf itu belum ada bayangan ya, maka kita bisa gunakan anchor ya, kata kunci ya. Jadi seperti contoh di fragmen A, teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum ila ajalin musamma faktubu. Nah, kita cari ya satu kata paling kuat di awal fragmen dan satu kata unik di akhir fragmen. Di sini contohnya falladzina amanu wa amilus sholihat ya. Jadi alladin itu sebagai anchor pertama di fragmen A, kemudian as-sholihat ya. Itu sebagai anchor kedua, anchor terakhir ya. Nah, jadi ketika teman-teman lupa boleh pakai anchor. Pakai mungkin indikasi atau kata-kata yang paling mencolok ya di fragmen itu. Nah, kemudian diingat-ingat aja itu yang akhir sama yang awal, karena otomatis ya di sini ada nih, dan otak akan otomatis mengisi tengahnya. Ini sangat powerful ya. Nanti coba bisa teman-teman praktikkan nanti, mungkin ketika ada waktu lebih kita bisa coba apply, kita coba lakukan ya di sini nanti dengan mungkin ada volunteer ya. Boleh next. Nah, ketika solusi A, nah ketika solusi A belum works juga ke teman-teman, masih lupa banget nih, masih lupa dan kemudian masih belum ada bayangan. Nah, bisa pakai solusi B ya teman-teman, dengarkan audio 2-3 kali teman-teman. Jika tulisan tidak terbayang, suarakan menjadi pemandu. Kadang kita hafal suara dulu ya, kemudian hafal teksnya belakangan ya. Ya ini samalah ketika orang-orang mungkin yang mudah ya menghafal dengan metode talaki atau mendengarkan terbiasa, akhirnya diperjelas lagi dengan menghafal dengan teks gitu ya. Jadi mendengarkan audio membantu familiarisasi dengan irama dan pengucapan yang benar, memperkuat memori auditoria. Kan banyak tuh dari syekh ya, ada Mishari, ada yang lain-lainnya ya, syekh yang ada mungkin di Masjid Nabawi ya, di Mekah, di Madinah, atau yang ada di Indonesia ya. Untuk apa? Untuk supaya jadi familiar dulu ya teman-teman, familiar. Kemudian lakukan yang tadi, yang pecahan yang pertama ya, dipecah-pecah, kemudian dihafalkan secara sengaja, baru nanti ditutup supaya familiar. Lanjut, yang C. Oke. Nah, ketika solusi A dan B masih belum works juga nih ke teman-teman ya. Jadi kita pakai solusi C. Mungkin fragmennya atau bagiannya itu masih terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kita bisa pecah lagi. Ya, kita pecah, jadikan fragmen itu jadi 2 fragmen kecil. Misalkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajal musamma faktubu. Itu 1 fragmen, kita jadikan 2 fragmen aja enggak apa-apa. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma. Nah, sangat-sangat banyak ya di Al-Qur'an ya. Ajal musamma ya ayyuhalladzina amanu ya. Kita potong. Nah, kemudian faktubuhnya mungkin bisa dipisah jadi 2 fragmen ya. Fragmen awal, 2 fragmen kecil. Nah kan, kemudian jadi memecahnya itu boleh aja kemampuan masing-masing lah, masing-masing. Tapi tadi ya sudah ada patokannya teman-teman. Bahwasanya tadi udah ada pengulangannya 5 kali ya untuk yang dilihat, kemudian yang ditutup 3 kali dan digabungkan 1 kali, jadi 5, 3, 1 ya teman-teman. Boleh next. Solusi yang D ya, ulang di bagian C lebih lama. Nah, jadi ketika poin 531 pengulangannya itu masih belum works ke teman-teman, tambah aja jadi 753 ya. Jadi dilihat 7 kali, kemudian
ditutup dan kemudian diulang 5 kali dan digabung dan diulang 3 kali ya. Nah, karena mungkin itu bisa jadi kadang belum terbayang ya, bacaannya belum fasih, maka kita lihat lebih banyak lah, kita ulang, kita ini kita lakukan lebih lama lah ya dengan menggandakan bilangannya 7, 5, 3 ya teman-teman. Oke. Ada lagi Kang Zidan? Next. Ada nggak? Terakhir itu. Oh ya ini. Nah ini terakhir dari akan saya sampaikan ya sebelum kita akan coba uji daripada metode fragmented loop ini ya. Kalau ada waktu mungkin saya bisa kasih pemaparan sedikit. Nah, kunci keberhasilan menghafal ya. Dengan menerapkan metode fragmented loop dan solusinya, proses menghafalkan Al-Quran akan menjadi lebih mudah ya. Pertama, di sini kita tadi kan visual ya, melihat dan mengenali pola kata ya. Pola kata tadi kan. Melihat, kita ulang-ulang dan mengingat-ingat ya. Kemudian tadi dengan menggunakan auditory, rekam-rekaman ya, mungkin syekh atau murotal yang lainnya ya, mendengarkan dan mengikuti iramanya ya teman-teman, iramanya sehingga akan lebih sangat terbayang mungkin ya. Kemudian dengan memecah dan menggabungkan fragmen itu supaya kita lebih terstruktur ya secara logis, dan ya tadi ya untuk mempermudah menghafal. Dan selanjutnya tadi ada anchor kata kunci penting ya. Jadi ya tadi mengingat poin penting ya, bisa jadi kita membaca artinya dulu kadang kan supaya tahu poin apa ini, tema apa ini, dan kita bisa dengan mudah menentukan ya anchornya itu apa daripada ayat ini gitu ya. Oke, itu mungkin dua materi ya. Udah habis ya. Oke. Materi yang pertama tadi tentang sharing mengenai pengalaman dan how struggle kita membalance ya, seperti work-life balance, tapi ini memang hafal Quran balance dengan kegiatan lainnya dan metode-metode yang lainnya. Saya sampai 20-50 ya, sekitar 20 menit lagi. Oke, saya mau ini coba volunteer ya untuk kita menguji ya metode daripada metode ini sebelum kita nanti ke Q&A. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing mungkin ya, sharing supaya kita bisa sama-sama memberikan solusi ya, entah itu dari slide atau dari pengalaman pribadi masing-masing ya. Oke, mungkin 2 orang untuk volunteer dulu ya. Kita akan menguji mungkin 10 menit. Semoga dengan 2 volunteer ini bisa jadi representatif ya teman-teman supaya bisa lebih paham. Oke, ada di sini sudah ada raise hand, ada Kang Deden dan Kang Laude. Oke, boleh di-unmute? Kang Deden dan Kang Laude. Karena yang sudah raise hand pertama ya. Oke. Boleh perkenalan dulu ya, siapa namanya dan fakultas apa? Siapa dulu ini teh? Ayo boleh, siapa? Kang Deden dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri dulu ya. Kenalkan, nama saya Deden Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Oke. Izin bertanya mungkin Kang ya. Sebelum bertanya. Ini masih sesi ini ya, sesi workshop ya, Kang Deden. Nanti Q&A-nya mungkin setelah sesi workshopnya ya. Ya. Oke. Jadi untuk yang 2 orang ini, karena saya belum agak kesulitan ya untuk menyiapkan ayat tertentu karena kita kan akan menguji otomatis hafalan yang belum dihafal oleh Kang Deden dan Kang Laude ya. Nah, sekarang Kang Deden dan Kang Laude ya siap menguji metode
siap ayat yang belum Kang Dede dan Kang Laude hafalkan, nanti saya akan minta untuk hafalkan dengan metode fragmented loop ya. Tapi saya akan memastikan dulu nih Kang Dede dan Kang Laude sudah betul-betul memahami atau belum. Oh iya, sudah Kang, insyaallah. Sudah paham ya, runtutannya sudah paham ya. Kang Laude gimana? Sudah paham runtutannya, sudah paham? Insyaallah Kang. Sudah paham ya, oke. Jadi yang pertama ya, cari satu ayat, bukan satu ayat, satu halaman dalam Al-Quran. Ambil Qurannya dulu, boleh ya. Dan teman-teman yang lain boleh juga menguji kita ini, menguji bareng-bareng ya, supaya menyamakan pemahaman kita sama-sama metode ini ya. Karena banyak yang berhasil ya dengan metode ini, terutama di tadi ya, Timur Tengah. Nah, cari satu halaman dalam Al-Quran, teman-teman semua boleh bareng-bareng ya. Nanti ada sesi tanya jawab, mungkin 5 menit atau 10 menit ya. Satu halaman yang belum pernah dihafal. Belum dihafal. Oke. Udah Kang Deden, Kang Laude udah ketemu? Oke. Kang Deden itu ada berapa ayat satu halaman itu? Ada 10 Kang. 10 ayat. Kang Laude ada berapa di situ? Delapan ayat Kang. Ada 8 ayat ya. Nah teman-teman juga bisa lihat tuh ya di situ. Nah, sekarang fokus di sana ada ayat yang lebih dari 2 baris, Kang Deden atau Kang Laude? Ada Kang. Ada. Kang Deden ada? Ada, oke. Fokus di sana. Ayat berapa? Kang Deden, Kang Laude? Ayat 21. Ayat 21 ya. Berapa baris di situ? Ini 3 baris lebih. 3 baris. Oke, 3 baris. 3 baris lebih. Kang Laude berapa baris itu? Surah Al-A'raf ayat 74, 3 baris lebih. 3 baris lebih ya. Nah, teman-teman juga sama ya. Kita fokus ke ayat yang panjang dulu ya, karena mungkin ayat yang pendek itu akan lebih mudah dihafalkan mungkin ya. Kalau bagi kebanyakan orang-orang yang sudah saya tanya ya. Dan saya pribadi juga mengalami itu. Nah, sudah, kemudian dari ayat itu fokus satu ayat dulu. Dibagi ya, karena itu ada 3 baris ya. Dibagi menjadi 3 fragmen ya. Kang Dede, Kang Laude dan teman-teman lain boleh mengikuti. Bagi menjadi 3 fragmen ya. Fragmen A dan B dan C ya. Nah, udah. Nah, tapi sebelum itu teman-teman coba dilihat artinya. Nah, di fragmen A itu engkornya apa? Kata kuncinya apa? Jadi setiap fragmen cari engkor awal, engkor pertama dan engkor terakhir dari bagian yang pertama ya. Misalkan tadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu engkor pertama, dainin itu engkor yang kedua gitu ya. Cari tahu sesuai dengan kata kunci masing-masing. Sudah? Kang Laude sudah? Di fragmen pertama, Kang Deden? Sudah Kang. Sudah. Apa? Coba boleh dibacakan engkor fragmen pertama. Fragmen pertamanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Oke. Fragmen pertama. Engkornya apa? Engkor yang pertama apa? Fadhkuru aja ya, satu kata aja. Ya, fadhkuru. Oke. Yang kedua, engkor terakhirnya apa? Fil ard ya.
Oke, fil art. Nah, di sini kan sudah jelas ya, itu temanya apa sebagai ini ya, sebagai apa namanya, mungkin refleksi ya, refleksi kehidupan mungkin ya, temanya ya di sana ya. Fadhkuru idh ja'akum khulafa'ah ya. Kemudian Kang Deden, coba boleh dibacakan itunya fragmen pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'an fil ard. Oke. Ya. Apa engkor pertamanya? Alam tara. Alam taro. Oh, engkor keduanya? Yanabi'an fil ard. Yanabi'u fil ard ya. Oke, nah sudah. Nah, Kang Dede dan Kang Laude, menurut Kang berdua itu terlalu panjang apa butuh dipecah lagi? Yang tadi sudah jadi fragmen pertama. Cukup, Kang. Cukup. Ini kan kalau ada pribadi cukup sih. Cukup. Oke, udah cukup ya. Nah sekarang teman-teman juga lakukan hal yang sama ya, lakukan yang sama. Kita workshop mungkin sampai 5 menit lagi ya. Karena waktu nggak cukup ya. Nah, sudah. Kemudian lakukan tadi ya, 5, 3, 1. Coba dibaca 5 kali, kemudian setelah dibaca ditutup. Tutup, diulang 3 kali. Ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya, 2 sampai 3 menit, teman-teman. Sudah, Kang. Sudah dibaca 5 kali? Sudah? Tutup 3 kali udah? Oke, sudah. Gimana ketika ditutup? Lancar satu potongan itu atau agak kurang kebayang? Hafal, Kang. Hafal? Oke, hafal. Nah bagi teman-teman yang ketika ditutup nantinya masih belum kebayang, coba lakukan yang tadi ya, solusi yang kalau nggak salah yang B atau yang C, yaitu mendengarkan audio dari syekh-syekh yang lainnya ya, syekh-syekh yang lainnya. Kalau masih belum hafal juga, coba lebih dipotong lebih kecil lagi fragmennya ya, teman-teman. Oke. Nah, sudah ya Kang Dede. Kang Laude sudah? Sudah, Kang. Oke. Sudah hafal? Yang fragmen pertama. Coba Kang Deden coba apa di fragmen pertama. Udah hafal Kang Laude? Oke. Coba Kang Deden fragmen pertama dibacakan. Boleh, Kang. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Oke, betul. Oke. Coba Kang Laude. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Oke ya. Jadi itu step pertama ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah itu lanjut ke fragmen yang kedua, metode yang sama. Dan nanti di fragmen kedua nanti ada 3 step ya. Tadi kan masih step kedua nih karena belum ada pengulangan. Nah nanti di fragmen yang kedua, ketiga dan keempat ada pengulangan, yaitu setiap kali sudah mendapatkan fragmen yang baru digabungkan dan diulang 1 kali. Nah, ketika semua fragmen sudah dihafalkan semua, baru nanti yang diulang 3 fragmen A B 3 kali ABC 3 kali ABCD 3 kali dan seterusnya ya. Nah,
Mungkin itu aja metodenya. Semoga teman-teman mungkin bisa menjadi insight baru, dan bahkan syukur-syukur itu bisa menjadi metode hafalan baru teman-teman gitu ya, supaya memudahkan dan menjadi efisiensi gitu ya. Mungkin itu sesi workshopnya sangat singkat ya. Nah, kita masih ada waktu 6 menit lagi. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau sharing dan juga mau bertanya ya. Bertanya boleh. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Nanti moderator menentukan siapa yang berhak bertanya. Boleh moderator. Oke, baik semuanya. Dikarenakan waktu hanya tersisa 5 menit, sepertinya hanya satu penanya ya. Karena ini yang pertama ada Kang Hasan. Kepada Kang Hasan diperbolehkan untuk bertanya. Mangga Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan, nama saya Hasan Nasrullah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Kang Anwar, berkaitan dengan menghafal Al-Quran ini kan menjadi suatu keharusan, kewajiban kita, terlebih lagi ketika kita menjadi penerima beasiswa Baitul Mal. Nah, di beasiswa Baitul Mal itu ada program mentoring ya, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk memurojaah Al-Quran, setoran, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika posisi kita sebagai mentor, tentu kita punya tanggung jawab lebih ya untuk menerima setoran hafalan menti-menti kita gitu. Nah, tetapi pada faktanya menti-menti kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Hafalan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, juga kesibukan yang berbeda gitu. Nah, untuk tips and triknya bagaimana untuk memanage itu semua gitu, supaya hafalan mereka targetnya bisa tercapai, kemudian juga efektifan mentoringnya juga bisa berjalan gitu. Dari tips and trik mentor di Baitul Mal juga seperti apa gitu, ingin mendengarkan sharing itu. Oke, siap ya. Oke, jadi saya jawab dulu ya pertanyaan. Mungkin kalau nanti misalkan masih ada waktu, boleh lah. Tapi kayaknya waktunya sudah habis ya, 5 menit aja. Oke, jadi pertama-tama saya akan mengutip dari firman Allah, bahwasanya ada dalam surat Muhammad kalau nggak salah ya, yang intang surul yang surkum ya, wa habis akdamakum, dan juga ada lagi di surat lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un ya teman-teman. Nah, jadi pada saat saya mentoring pun kadang untuk salah satu challenging-nya adalah ini ya, mempunyai atau men-setting waktu-waktu mentoring ya, baik itu secara offline, online, dan kita sebagai seorang yang diberikan amanah sebagai mentor pun mungkin ada sibuk juga ya, dan kadang itu berbentrokan dengan jadwal pribadi kita gitu ya. Nah, pada saat saya mentoring, saya selalu menjadikan teman-teman ini atau mempunyai pandangan bahwasanya mereka mau menghafal gitu ya, mereka mau menyetorkan hafalan atau mau menyetorkan murojaah ya, dan itu merupakan sesuatu yang tidak biasa ya bagi seseorang mahasiswa gitu ya. Dan ya udah, karena saya niatnya adalah saling membantu, dan saya mempunyai belief, mempunyai keyakinan bahwasanya ketika saya membantu, mungkin kedepannya Allah akan membantu saya gitu ya, di konteks ini dengan jalan-jalan yang lain ya. Jadi pada saat itu ya udah, ketika mereka mau meminta misalkan di hari Senin Kang sore, dan saya ada bentrok atau apa, saya usahakan untuk cari jalan tengah ya. Hari Senin juga, cuman di jam berapa gitu ya. Pada awalnya saya merasa kayak hanya menggugurkan kewajiban saja. Ketika mereka tidak tepat waktu, mereka tidak sesuai dengan jadwal kesepakatan, ya sudah, itu lana amaluna wal kuma amalukum ya, itu urusan kamu, ini urusan saya. Jadi saya tidak terlalu
care ya. Nah, kemudian balik ke ayat selanjutnya, qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Jadi bagaimana saya menjadikan menti ini senang ya dengan hal-hal yang sesuatu yang halal, bahkan sesuatu yang mendapatkan pahala gitu ya, bukan memberatkan justru ya. Misalkan dia sudah mau bermurojaah ya, tapi dia harus mengikuti jadwal kita, misalkan jadwal saya pribadi pada saat itu. Mungkin saya menjadikan penghalang bagi dia untuk murojaah, dan nanti worst case-nya mungkin dia akan tidak mendapatkan baitul mal lagi, biasa baitul mal, karena kinerjanya yang mungkin menurun ya murojaahnya. Jadi ya sebisa mungkin saya pada saat itu tidak menginginkan atau tidak mau menjadikan sesuatu yang sulit ya bagi menti saya. Ketika saya ada waktu luang, dan saya melihat workcase-nya, kasihan juga nih, mungkin ada kendala di biaya atau apa, tapi tidak bisa setoran karena menyesuaikan jadwal saya. Akhirnya udah saya mengikuti aja mereka. Toh ini adalah perintah Allah gitu kan, bukan serta-merta karena saya ingin menjadikan orang itu suka pada saya, enggak. Tapi tadi ya balik lagi, niat strong, intention, niat yang kuat untuk membantu dan menjadikan sesuatu yang mungkin mendapatkan pahala atau sesuatu yang halal ya dalam syariat itu sesuatu yang senang dan mudah dikerjakan gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Coba sebagai mungkin ada alasan kenapa kita dipilih sebagai mentor ya, mungkin karena kita sabar, karena kita jauh lebih bisa memanage dan lain sebagainya. Itu kalau sharing dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Kang Hasan ya Kang, gitu sih. Baik Kang, terima kasih banyak atas sharingnya. Oke, saya balik lagi ke Teh Revi ya. Oke, terima kasih Kang Anwar. Baik, dikarenakan waktu sudah habis. Terima kasih kepada Akang Teteh semua. Demikian acara pematerian dan workshop pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan pelajari dapat memberikan inspirasi, ilmu serta manfaat bagi kita semua. Seperti kata Kang Anwar tadi barusan, siapa yang menjaga Al-Quran maka akan dijaga oleh Al-Quran. Dan selain lingkungan yang suportif, kita juga harus tetap berdoa, karena bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari doa-doa kita sebelumnya. Oke, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun jalannya acara. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya. Oke, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman. Sesi dokumentasi dulu Kang sebelumnya. Bisa dipimpin oleh panitia yang akan men-screenshot. Baik, Akang Teteh izin. Ada 2 slide ya. Yang pertama slide 1 dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. Masih ada yang belum on cam, on ya. Mangga, bisa di on cam dulu. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kang Teteh. Terima kasih Kang Anwar. Saya izin review dulu teman-teman ya semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.